Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam program pendidikan agama Islam mata kuliah filsafat ilmu yang dibimbing oleh dosen Bapak Ahmad Haris MPDI. Saya dan rekan saya insya Allah akan memaparkan atau menjelaskan tentang sebab-sebab kekeliruan dalam berpikir. Semoga apa yang kami sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Berpikir adalah aktivitas yang dilakukan oleh seluruh manusia, sesuatu aktivitas yang berhubungan erat dengan kerja akal. Akal manusialah yang menjadi salah satu alat penyerap pengetahuan, menemukan dan membedakan mana yang benar atau keliru. Kekeliruan adalah sikap yang ditunjukkan atau pernyataan yang dibuat oleh seseorang saat sikap atau pernyataan tersebut memiliki alasan yang tidak benar dan menyesatkan. Kekeliruan juga sering disebut dengan salah atau kesalahan, di mana istilah ini menunjuk pada konsep dalam hukum, etika dan ilmu pengetahuan. Secara umum, kesalahan ataupun kekeliruan biasanya merujuk pada situasi di mana sesuatu itu salah, keliru, tidak tepat, ataupun salah hitung, tergantung dari konteksnya. Dalam logika dikenal istilah strategems atau fallacies, yakni kesalahan argumentasi karena kerancuan menggunakan bahasa atau kekeliruan berpikir. Bila logika mengajarkan kepada kita teknik berpikir kritis, strategems adalah teknik berpikir tidak kritis. Sebab-sebab kekeliruan atau kesalahan dalam berpikir terbagi dalam 3 kategori: kekeliruan formal, kekeliruan informal, dan kekeliruan karena penggunaan bahasa. Kekeliruan formal. 1. Fallacy of 4 terms. Kekeliruan karena menggunakan 4 term. Contoh, orang yang berpenyakit menular harus diasingkan. Orang berpenyakit panu adalah membuat penularan penyakit, jadi harus diasingkan. 2. Fallacy of undetectable middle. Kekeliruan karena kedua term penengah tidak mencakup. Contoh, orang yang terlalu banyak belajar kurus, dia kurus sekali, karena itu tentulah ia banyak belajar. 3. Fallacy of illicit process. Kekeliruan karena proses tidak benar. Contoh, kura-kura adalah binatang melata. Ular bukan kura-kura, karena itu ia bukan binatang melata. 4. Fallacy of two negative premises. Kekeliruan karena menyimpulkan dari 2 premis yang negatif. Tidak ada satu barang yang baik itu murah, dan semua barang di toko itu adalah tidak murah. Jadi kesemua barang di toko itu adalah baik. 5. Fallacy of affirming the consequence. Kekeliruan karena mengakui akibat. Contoh, bila pecah perang, harga barang-barang naik. Sekarang harga naik, jadi perang telah pecah. 6. Fallacy of denying antecedent. Kekeliruan karena menolak sebab. Contoh, bila datang elang maka ayam berlarian. Sekarang elang tidak datang, jadi ayam tidak berlarian. 7. Fallacy of disjunction. Kekeliruan dalam bentuk disjunktif. Contoh, dia lari ke Jakarta atau ke Bandung. Ternyata tidak di Bandung, berarti dia ada di Jakarta. Dia bisa tidak di Bandung maupun di Jakarta. 8. Fallacy of inconsistency. Kekeliruan karena tidak konsisten. Contoh, anggaran dasar organisasi kita sudah sempurna. Kita perlu melengkapi beberapa pasal agar komplit. Kekeliruan informal. 1. Fallacy of hasty generalization. Kekeliruan karena membuat generalisasi yang terburu-buru. Contoh, dia orang Islam mengapa membunuh? Kalau begitu orang Islam memang jahat. 2. Fallacy of false hypothesis. Kekeliruan karena memaksakan praduga. Contoh, seorang pegawai datang ke kantor dengan luka goresan di pipinya. Seseorang menyatakan bahwa istrinya lah yang melukainya dalam suatu percekcokan karena diketahui selama ini orang itu kurang harmonis hubungannya dengan istrinya. Padahal sebenarnya karena goresan besi pagar. Ketiga, fallacy of begging the question. Kekeliruan karena mengundang permasalahan.
Contoh, surat kabar X merupakan sumber informasi yang reliable karena beritanya tidak pernah basi. Di sini orang hendak membuktikan bahwa surat kabar X memang merupakan sumber informasi yang dapat dipercaya berdasarkan pemberitaannya yang up to date tanpa dibuktikan pemberitaannya memang dapat diuji kebenarannya. 4. Fallacy of circular argument. Kekeliruan karena menggunakan argumen yang berputar. Contoh, ekonomi negara X tidak baik karena banyak pegawai yang korupsi. Mengapa banyak pegawai yang korupsi? Jawabnya karena ekonomi negara kurang baik. 5. Fallacy of argumentative leap. Kekeliruan karena berganti dasar. Contoh, ia kelak menjadi mahaguru yang cerdas sebab orang tuanya kaya. Saya akan menjelaskan tentang kekeliruan karena penggunaan bahasa. Terdapat 5 kekeliruan dalam penggunaan bahasa. Yang pertama, kekeliruan karena komposisi. Yang kedua, kekeliruan dalam pembagian. Yang ketiga, kekeliruan karena tekanan. Yang keempat, kekeliruan karena amfiboli. Dan yang terakhir, kekeliruan karena menggunakan kata dalam beberapa arti. Yang pertama, kekeliruan karena komposisi. Maksudnya, kekeliruan berpikir karena menetapkan sifat yang ada pada bagian untuk menyifati keseluruhannya. Yang kedua, kekeliruan dalam pembagian. Kekeliruan berpikir karena menetapkan sifat yang ada pada keseluruhannya, maka demikian juga setiap bagiannya. Yang ketiga, kekeliruan karena tekanan. Kekeliruan berpikir karena kekeliruan memberikan tekanan dalam pengucapan. Yang keempat, kekeliruan karena amfiboli. Kekeliruan berpikir karena menggunakan susunan kalimat yang dapat ditafsirkan berbeda-beda. Dan yang terakhir, kekeliruan karena menggunakan kata dalam beberapa arti. Kekeliruan berpikir karena menggunakan kata yang sama dengan arti lebih dari satu. Kesimpulannya yaitu, kekeliruan dalam berpikir merupakan hal yang lumrah dalam masyarakat. Meskipun lumrah, bukan berarti hal tersebut benar dan wajar. Banyak sekali masyarakat yang sering mempublikasikan kekeliruan mereka dalam berpikir, dikarenakan banyak faktor seperti yang telah disebutkan di atas. Dengan ini, kita semakin tahu manfaat dan fungsi daripada ilmu logika, terutama dalam bahasa kekeliruan yang sering terjadi di masyarakat. Itulah tadi beberapa uraian yang dapat kami sampaikan dari penjelasan sebab-sebab kekeliruan dalam berpikir. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.